Oke Bang Farhat, ini soal Pak Agus, mungkin ada info katanya Pak Agus tinggal di apartemen, mungkin boleh diceritain Bang Ya, seperti Agus apa? tinggal Gimana? di teman saya Ibu Sisi, ya di mana ada 2 apartemennya dia, satu yang kosong. Dan sekarang Agus dan bersama dengan ibunya, bapaknya dan istrinya tinggal di apartemen tersebut dan Agus nyaman dan tenang ya. Ya mungkin selama ini di sana banyak bunyi motor, bengkel ya. Ya, itulah mungkin dampak. Kita pelan-pelan membuat Agus ini bisa tidak mudah sensitif atau trauma. Mungkin alasan dari Bu Itu Sisi. tiba-tiba aja Ibu Siti simpatik, saya kaget juga kan kalau apartemen kan mahal. Paling di situ hanya bayar listrik aja atau air sesuai menggunakan. Agus kan ada dana juga nggak apa-apa digunakan. Oke, kurang lebih. Tapi jas apartemennya nggak di. Oke, Paling sebulan 2 bulan dan Agus boleh kalau misalnya kangen di Wawa dia kembali ke Wawa atau apa bisa. oke. Kurang lebih sampai kapan Bang ada rencana mungkin? Maksudnya Ya sampai pengobatan aja gitu. Karena Agus pengen mau segera cepat pulang ke Aceh aja. oke. Nanti karena ini gugat-gugatan karena agak aneh juga ya, Agus yang setengah uangnya sudah di Novi tiba-tiba digugat dilaporin pidana, nggak tahu konspirasi apa semuanya mereka lakukan. Kemudian mereka, aku mau lihat sehebat apa sih lawyer-lawyer mereka mau hajar aku di pidana perdata, laporkan ke Pradik. Enggak, gua bilang kayak mana pengacara, kalian kumpul aja 1.000 orang kalian lawan kita nggak apa-apa. Aku pengen lihat sehebat apa sih, siapa yang otaknya yang kreatif banget untuk membuat suatu orang yang harusnya dibela, dilindungi, diobati tiba-tiba jadikan musuh dan dijadikan penjahat gitu. Orang harusnya lapor ke polisi kemana, ini ngadunya ke Bencong ke lapor ke Bencong Jerman yang mana ngajakan heboh menjadi berita yang negatif dan pembusukan karakter terhadap Agus. Nah itu saya lihat di situ bahwa mereka berjalan jahat dan tidak ada. Kalau Pak Menteri sudah mengatakan golden time, waktu-waktu emas untuk membantu Agus saat ini tidak ada. Dan bagi kita nggak ada masalah. Akhirnya obat muka matanya Agus dengan sendirinya tertutup buta, tanpa operasi juga nggak ada masalah kok. Dan dia udah tahan karena waktu gitu, karena waktu yang dipermainkan. Ya selama ini kan kalau orang nyumbang kasih aja, udah haknya dia di mana-mana begitu. Nggak ada lagi minta pertanggungjawabkan, minta laporan, nggak ada. Ini bukan sumbangan dari Kementerian Sosial yang harus dilaporkan. Ini sumbangan ke rekening pribadi diberikan secara ikhlas langsung. Sifatnya donasi charity, sukarela gitu. Jadi nggak ada istilah kalian ditipu, tidak ada yang ditipu. Bukan polling ya, karena diadu domba bahwa ini Agus gini ya. Ya tidak bisa mengerti. Tapi Pak Menteri sendiri ya pemanfaatannya awalnya niatnya buat Agus ya, untuk digunakan buat Agus. Nah, dan ini ya maaf ya, saya sudah dihubungi salah satu orang pengacara yang terlalu berkeluar-keluar di televisi yang katanya membantu, dan ternyata mereka otaknya hanya duit. Nah baik dari pihak yayasan minta duit, minta setengah, yang penting kalau setengah baru nggak dikasih. Tapi karena saya bilang loh nggak bisa, kalau saya sih mau bagi-bagi, saya nggak mau bagi-bagi, malah kita memberi kepada Agus. Ya lah, mengertilah daripada nggak dapat apa-apa, karena maunya ini jangan dapat walaupun 1 rupiah, nggak apa-apa nggak dapat juga nggak masalah. Itu kan uang yang amanah dari donatur untuk menyampaikan kepada Agus. Bukan kita bikin ribut kemudian kita ambil sekian 50% baru kita bagi-bagi, nanti haram makan uang itu. Ya. Kamu mau Agus kasih uang itu kemudian Agus bilang nanti mana pertanggungjawabannya, diambil si Mr. G 200 juta, Mr. N 200 juta, Mr. P 200 juta, mau kayak begitu. Yang ada kalian akan dihujat dan kalian akan sengsara karena memakan uang orang buta. Apartemennya Pak Agus mungkin saat ini di daerah mana Bang Farhat? Di daerah Moi Kelapa Gading, yang dimana mereka sudah hidup tenang dan nyaman di sana. Oke Bang Farhat, kemarin Agus melaporkan Novi di Mabes merasa terhina dari video-video Ya memang harus parodi. dilaporkan karena Agus ya dilaporkan, Alvin dilaporkan sama dengan melaporkan Agus gitu, karena Alvin itu adalah pengacara Agus gitu. Jadi harus dilapor balik gitu. Jadi kalau Novi memang niat baik harusnya jangan melaporkan Alvin, cukup mengatakan bahwa ya saya minta maaf, selesai. Kecuali udah minta maaf terus masih dihajar ya, berarti Alvinnya nggak benar. Ini kan dengan menggunakan cara-cara dia menghujat orang, menghina orang. Masa ada ketua yayasan bersampingan dan nyolori lagi buta-buta begini, kemudian joget-joget begini-begini, itu kan menghina. Mau dibilang ini bukan buat orang buta Indonesia. Iya kau ketua yayasan, kau yang inisiasi tentang dana tersebut gitu. Nah, jadi yang menurut saya memang harus dikenain sanksi juga gitu, dan masyarakat harus dilihatin bahwa
ini bukan orang baik-baik yang memperlakukan orang dengan sopan. Justru karena semena-mena dia itu makanya orang juga melawan dia dengan hukum. Tapi kalau dari Tenovi sendiri melaporkan Bang Alvin atas yang pelecehan gimana? Ya itu kan dampak daripada Alvin mengatakan matanya digituin marah gitu, emosional gitu. Lain halnya kalau Novi diam-diam nggak ngejek Agus mungkin lah aneh. Mungkin saya juga akan komplain sama Bang Alvin. Itu kan namanya manusiawi marah, emosional. Melihat orang buta. Misalnya orang buta di jalan mau ditabrak orang, pasti kita teriak toh. Terus orang yang ngelaporin kita gara-gara teriak, ya enggak lah, itu namanya sosial, peka sosial gitu. Harusnya ngerti, nggak ada hukumannya di situ gitu. Nah rencananya pihak Novi sudah mempersiapkan saksi ahli nih Bang, katanya saksi ahlinya Ada itu 1000 saksi ahli, siapkan aja lah. Nanti Novi masuk penjara, Api masuk penjara, maunya begitu, ya kan? Udahlah, nggak usah mengakal-akalin lah, tenang aja lah. Lu kan tujuan ingin membantu, lu juga nggak nyumbang kan, hanya minta-minta tolong open donasi doang kan, ya udah. Masa mau menjarain orang, ya kan intinya kan orang membela Agus, hormati karena Agus dibela orang, kecuali uangnya Agus dimakan. tapi mungkin dari laporan itu dibilangnya tuh menurut saksi ahlinya itu sudah memenuhi untuk hukum pidana. Ya silakan aja. Silakan aja ya. Ada hukuman sebab akibat juga hukum itu. Ya kan? Kalau semuanya ya kita juga dia memenuhi syarat juga memeras menggelapkan uang juga kita kalau perkara kita cabut kan selesai juga. Dia tinggal dicabut aja. Mau tujuannya apa gitu ya. Bang Alvin katanya sore ini mau melaporkan Tenovi lagi. Ya harus dilaporkan. Tapi secara personal bukan secara dari Ya secara pribadi bukan menyangkut Agus, itu sah-sah aja. sah saja ya Bang, karena merasa jadi korban dari huru-hara Tenovi gitu kalau Ya menurut Alvin. silakan aja. Silakan aja. Bang, kayaknya perdamaiannya makin jauh nih Bang dari Ya saya Tenovi nggak sama lihat ke Alvin. situ lah. Kalau pikir yang penting kalau saya sudah damai kalau mereka kan urusan mereka. Aku hanya memberi nasihat. Udahlah, karena masih muda kok, belum terlalu hebat kok, biasa aja. Jangan sok jago kecuali makan besi atau udah pernah masuk penjara 7 kali dan bisa bebas boleh enggak lihat. Masih ada air mata kok, masih ada keraguan dan ketakutan kok di wajah kalian itu. Hanya kebetulan aja kalian didampingi orang-orang yang punya tingkat kepedulian dan punya waktu untuk melakukan suatu pekerjaan tidak penting. Bang, katanya Bang Rasman mau gabung ke Alvin Lim juga untuk membantu laporannya Alvin. Udahlah Rasman, urusannya dia sana ya. Kau kura-kura ninja, urusan aja kura-kura ninja sana ya. Kamu itu bukan posisi harus membantu orang, kau yang dibantu. Jangan lagi mengganggu saya di sini ya. Oke. Bang Alvin nggak usah ikut campur lah. Orang yang masih ada proses hukumnya, urusannya hukum, jangan ganggu di sini. Ntar saya marah nanti. Oke. Bang Alvin Lim sama Bang Hotman jadi saling sindir-sindiran juga nih. Oh dia nggak ada saatnya buat ribut-ributan gitu kan. Kalian punya ring sendiri, jangan masuk di ring saya. Oke. Bang Hotman jadinya juga nanggepin Bang. Menurut Abang gimana? Udah lah, ini mulut mereka nih ngomong pengacara yang nggak laku, ya udah. Kalau orang bilang pengacara nggak laku, dia lagi nggak laku. Kalau dia bilang ini nggak penting, ya kenapa ada di situ? Betul nggak? Udahlah, kita kan tahu kan penyakit orang sirik, orang iri itu kan, ya namanya aja maling kan, dia suka teriak maling ya, betul nggak? Gitu. Bang jadi khawatir nggak sih pengobatan Agus jadi terbengkalai karena Itu mendampingi sudah nemenin Alvin? direncanakan mereka, direncanakan tujuan begitu. Untung aja saya dampingi jadi dokternya baik-baik sama Alvin. Kalau tidak, jengkel juga dokter sama dia semua karena dibuat stigma negatif terhadap Agus. Oke, Bang, kalau Alvin Lim dan Herwanto saling lapor polisi, kan Herwanto udah ngelaporin Alvin Lim ini ke Polda, tapi Alvin Lim Udah bilang lah, masuk akan aja laporin balik dua-dua, Herwanto. silakan. Yang penting nanti yang pemenangnya adalah Alvin, ya kan? Karena Alvin membela orang buta, sedangkan yang menghajar orang buta akan masuk penjara dan masuk neraka. Kenapa? Lapor lagi gue ke Pradi. Oke? Kabarnya Herwanto hari ini memenuhi panggilan ke Pradi Bang. Silakan Laporan panggil. kode etik Abang. Silakan, itu kan mereka tuh nanya ngarang-ngarang aja. Ini nggak ada pekerjaan, belum kerja apa kok mereka. Emang dia pengacara siapa ngelaporin saya? Kode etik apa? Ya nggak? Kecuali udah sidang apa semua, gue menang, gue nyogok hakim, gue nyogok polisi, laporin. Ini nggak ada. Jadi pengacara jangan cengeng gitu. Kalau jurus-jurus ngelaporin tuh apa? Nanti aja buktiin kalau gua ada dihukum boleh. Kalau enggak ya lu yang dibalik, gua laporin balik, laporan palsu, gua pidanain lo. Artinya Abang akan melaporkan Herwanto balik Ya ya? diam-diam aja, biar aja gua di KO-in. Jangan lu semua lihat situ oke, balik jadi KO gitu. Oke Bang, pesannya untuk Herwanto dulu. Udahlah, kita itu kalau cara ngomong gak enak,
bentuk gaya tubuh Gus Ketemu Ngeda nggak pintar-pintar amat, kita perbaiki dulu lah. Jangan sampai tampil terjun bebas ntar malu gitu. Ya tahu diri aja lah. Nggak punya cermin ya, bukan gue cermin lu gitu. Oke. Pesan abang untuk Alvin Lim dan Agus. Abin semangat terus. Orang baik itu menyuruhkan kebaikan, banyak yang muslim. Nah, gitu. Kalau mengajak kejahatan banyak kelompoknya, itu mereka tuh bersatu untuk kejahatan, sedangkan Alvin dan para tabas menyuruhkan kebaikan, membela orang buta. Untuk Bang Hotman Untuk Pak Herman, yang kebetulan merespon udahlah. sindiran Alvin. Aku nggak nyindir-nyindir kalian, nggak usah sindir-sindir saya gitu, ya itu aja. Karena menurut saya kalau udah nggak ada lagi, kalau semua manusia kalian sindir nanti nggak bagus juga kalau hidupin jadi tukang sindir, oke? Minimal jangan sindir Farad dan Alvin dan itu lagi deh. Itu aja saya ingatin, karena di saat orang nyindir lu nanti kita yang bela kalian, oke? Oke, untuk Tenovi. Untuk Novi, Teto. Jadi udahlah Novi, kamu percaya deh, pasti kalian hancur kok. Selama kalian nggak rendah hati pasti hancur dan rugi. Kalau mau berbuat baik aja lah, nggak usah lawan orang, nggak usah dibuat mau jadi playing victim, nggak perlu gitu. Ya. Gampang kok bikin kalian pusing, gampang banget. Catat omongan saya, kalau kita sopan hormat ya kualat aja kalau kalian tidak sopan dan tidak hormat. Makasih. Oke,